Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iswan dimanapun berada, sore ini kembali berjumpa dengan saya, ditemani oleh Ustadz Ari dalam rangka tausiah sore hari, bincang-bincang ringan Ramadan dengan tema Nuzulul Quran. Pemirsa dimanapun berada, kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran adalah huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping itu, Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Di samping itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat penyembuh hati, bahkan obat dari segala macam penyakit. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya esensi daripada Nuzulul Quran itu yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dimanapun berada. Sore ini kembali kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ari. Ustadz Ari, gimana kabar Ustadz Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke arah yang lebih baik hingga di akhir Ramadan nanti kita sama-sama menjadi al-muttaqin. Ustadz Ari, langsung aja ke acara kita. Silakan tentang esensi Nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para jamaah yang sedang mengikuti siaran ini, saya sampaikan semoga semua jamaah yang mendengarkan tausiah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah merupakan peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, berkaitan juga dengan 17 rakaat. Berkaitan juga dengan 17 Agustus 45 kalau di negara kita. Bang Iswan, ya. Al-Quran kenapa diyakini sebagai kitab suci? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi keyakinan kita kenapa Al-Quran disebut kitab suci. Umat-umat terdahulu itu semuanya mempunyai kitab. Kalau umat Kristiani, dia mempunyai kitab namanya Injil. Kalau Israel punya kitab namanya Taurat. Ya. Dan kalau Hindu juga begitu, punya kitab namanya Weda. Nah, Al-Quranul Karim diberikan oleh Allah kepada kita harus mempunyai faktor yang bisa meyakinkan bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci. Ya. Minimal 3 hal. Ya. Yang pertama, Al-Quran itu tanpa intervensi manusia. Ya, Pak. Dari zaman Al-Quran diciptakan, diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, sampai saat ini pun tidak seorang pun di dunia ini yang mampu membuat kitab seperti Al-Quran. Jangankan 30 juz, 1 juz pun tidak pernah mampu. Bahkan 1 ayat pun tidak ada. Walaupun 1 ayat pun masih belum ada yang mampu untuk membuat seperti Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran diyakini oleh kita bahwa tidak ada intervensi manusia. Yang pertama, Al-Quran adalah merupakan salah satu way of life. Pandangan hidup. Ya. Kenapa saya bilang tidak diintervensi oleh manusia? Al-Quran itu isinya itu semuanya dari Allah. Ya. Jadi isi dari Allah, teks dari Allah, dan penataan kalimatnya juga oleh Allah. Dan Allah juga yang akan menjaganya. Dan Allah juga akan menjaganya. Kalau hadis, isinya oleh Allah, pembahasannya oleh Muhammad,
oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beda. Kalau Al-Quran, isi dan teksnya dan pembahasaannya itu dari Allah. Tapi Ya, kalau hadis Nabi, Ya. isinya dari Allah, tapi pembahasaannya oleh baginda Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Oleh karenanya manusia, utamanya umat Islam, sangat meyakini bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang agung. Ya. Nah, apakah sudah ada pernah yang akan mencoba membuat Al-Quran? Sudah. Ya, Ustaz. Tapi tidak pernah sama dengan kalimat-kalimat dan penataan tata bahasa dalam kitab suci Al-Quran. Sampai Al-Quran pun menantang kepada semua manusia. Ya, Ustaz. Wahai semua manusia, kalau kamu mampu membuat, kalau kamu kurang yakin tentang Al-Quran, buatlah. Dan kamu tidak akan mampu membuatnya. Walaupun kamu mengundang sahabat-sahabatmu, orang-orang yang pintar, tidak akan mampu membuat Al-Quran dengan tata bahasa, dengan sastra yang begitu indah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, sebagai kitab suci, Al-Quran itu tidak diintervensi oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Seperti Bang Iswan, umpamanya kan, Ya. suka laki-laki suka cewek nggak? Udah pasti. Sudah. Ya. Cewek suka cowok nggak? Ya, udah pasti. Nah, Sunnatullahnya itu. Sunnatullah. Ya. Begitu juga Al-Quran. Ya. Al-Quran itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Seperti dia ketika Al-Quran itu akan mengharamkan khamr. Kan? Ya. Pertama, Allah bilang, ketika kamu mau salat, kamu jangan mabuk. Disesuaikan. Tentu ada makna di balik Ada itu. makna di balik Ya, itu. kenapa Dan- dilarang? Nah, kenapa dilarang? Dan sesudah itu baru turun ayat innamal hamru wal maisir dan sebagainya. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ayat-ayat itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Sama dengan bagaimana ada merek mobil Toyota. Ya. Tentunya Toyota itu punya standar buku panduan Toyota. Ya. Manual book Toyota. Manual book Toyota. Nah, tentunya kalau Toyota itu rusak, Toyota itu melenceng, akan melihat manual book. Dan Ya. tidak mungkin mobil yang rusak Toyota, manual booknya pakai Mercy. Masih. Tidak akan nyambung. Betul. Nah, itulah namanya, yaitu Al-Quran itu. Yang kedua, tadi Al-Quran itu dibuat, difirmankan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Seperti diatur dalam Al-Quran, ada fankihu matabalakum minan nisa, seperti yang saya kan, Ya. nikahi wanita secara baik-baik. Karena apa? Wanita membutuhkan seorang pria, pria membutuhkan seorang wanita, tapi caranya ada rule of the game, yaitu melalui Ada aturan pintu mainnya. pernikahan. Ya. Semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Yang ketiga, kenapa itu diyakini Al-Quran sebagai kitab suci? Yang ketiga, antara ayat 1 sampai ayat selanjutnya, antara juz 1 sampai 30 juz, tidak ada yang bertentangan. Saling menjelaskan. Saling menjelaskan dan saling memperkuat. Ya. Jadi tidak ada di dalamnya tumpang tindih ayat di dalam Ya, Al-Quran ya, itu. Nah, itu kenapa diyakini sebagai kitab suci. Kitab suci. Dan selanjutnya, Bang Iswan, Ya. Al-Quran itu saya sebutkan sebagai pandangan hidup. Ya. Yang diturunkan ayat pertama adalah Iqra, Iqra. baca. Baca. Apa yang harus dibaca? Ya. Ayat yang terucap dan ayat yang tercipta. Ya. Ayat yang terucap itu Al-Quran. Ya.
tapi ayat yang tercipta adalah alam dan segala Alam isinya. semesta. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola alam, mengelola sumber daya alam, semua sudah diatur oleh Al-Quran. Ya, Ustaz. Bagaimana cara kita melakukan hubungan, Ya. bagaimana cara kita sampai bagaimana cara kita berhubungan lain agama. Ya. Ada hubungan yang disebut dengan hubungan silaturahim sesama agama, Ya. ada juga hubungan ubudiyah, Ya, ada toleransi antar umat ada beragama. toleransi umat beragama. Ya. Islam, Al-Quran sebenarnya sebelum Amerika mengatakan Declaration of Independence, Hmm. Al-Quran sudah menyebutkan annasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Ya, ya, Ustaz. Manusia dilahirkan, Adam dilahirkan dari Arab, Ya. tidak ada perbedaan Arab dan bukan Arab illa bitaqwa, kecuali takwa di depan Allah. Itu betapa ayat itu adalah ayat demokrasi Ya. yang diatur oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Mungkin itu bagi Swan bincang-bincang tentang apa yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Kita tutup dengan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam kitabnya Al-Quran bahwa seorang akan bisa hidup selama-lamanya kalau ia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Kira-kira begitu. Ya. Ustaz, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, biasanya kan budaya kita, umat Islam setiap bulan Ramadan itu kan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sampai Ya, khatam, kan gitu kan. benar. Itu apakah itu apa cukup segitu, apa memang harus ada tindak lebih lanjut ya Ustaz? Bukan hanya sekadar membaca itu sebenarnya. Karena mohon maaf aja, hampir rata-rata termasuk diri saya, kalau bulan Ramadan tuh rajin banget baca Al-Quran, bahkan kita khatam berkali-kali kan gitu kan. Sementara di bulan lain, gimana itu Ustaz, sebelum saya tutup Ustaz? Itulah kelebihan Al-Quran. Ya, Jadi mungkin hanya berapa persen yang mengerti tentang arti Al-Quran. ya betul, Tapi dia senang membacanya. betul. Coba baca buku lain, baca ekspor dia Betul. apa, yang tidak mengerti artinya tidak akan mungkin mau dibaca. Betul. Tapi itulah keistimewaan Al-Quran. Ya, Istimewaan Al-Quran, orang yang tidak mengerti artinya pun dia gandrung dan senang membaca Al-Quran. Terkait Ya. yang ditanyakan bagi Swan itu tadi, apakah hanya sekedar membaca? Tidak. Tentunya akan lebih baik Al-Quran itu dihayati dan diresapi bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran itu sebagai tuntunan yang akan menuntun kita. Jadi istilahnya Al-Quran itu kalau kita membaca Al-Quran akan mendapat fadilah Quran namanya. ya, Akan alhamdulillah. mendapat fadilah Quran. Ya, Taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Oke, terima kasih Ustadz. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan kasir. Ustadz Ari, semoga Allah terus menjaga saya selalu sehat. Amin. Sehingga di hari esok kita akan kembali mendengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan materi Nuzul Quran ini bermanfaat bagi kita, akan menambah keimanan kita betapa Al-Quran itu adalah fakta dan real wahyu Allah, dan Al-Quran ini adalah penyejuk hati kita. Al-Quran ini pedoman dari segala pedoman untuk mengarungi kehidupan kita di dunia, bahkan bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Jangan lupa like and subscribe. Insya Allah nantikan hari esok, Iswan bersama Ustadz Ali akan kembali datang dengan postingan yang tema lainnya. Wabillahi taufiq hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.